Halo teman-teman, selamat datang di channel Plankton Trader. Kali ini saya akan, mudah-mudahan kalian semua baik-baik saja. Kali ini saya akan membahas tentang analisa market di mana strong downtrend. Di mana ini adalah analisa nomor 2 saya. Dan langsung saja kita mulai teman-teman. Strong downtrend. Ya, pernah di sini chartnya saya sudah kasih label ya. Dan untuk bullish nomornya di atas, untuk bearish nomornya ada di bawah, bagian bawah. Oke, langsung kita mulai nomor 1. Nomor 1 adalah candle inverted bullish hammer ya. Atau bullish hammer seharusnya dia up ya. Tapi kita lihat lagi sebelumnya di sini ada downtrend. Jika ada downtrend seperti ini ya, bearish dan muncul inverted bullish hammer, jangan buru-buru open posisi buy. Terutama jika tidak ada level ya yang membuatnya terbentuk. Karena bisa jadi hal itu adalah retracement. Dan di sini terlihat jelas bahwa di sini ada garis hijau yang artinya 100 EMA dan garis biru yang artinya 200 dan garis 20 dan 50. Artinya di sini berdekatan mereka dan itu mengindikasikan bahwa market sedang ranging atau konsolidasi. Jadi dalam market yang ranging dan konsolidasi jangan percaya dengan reversal pattern. Oke. Sebelumnya ada impulse wave 1 ya. Kemudian candle nomor 1 itu adalah inverted bullish hammer yang menjadi retracement. Sehingga candle nomor 2 adalah bearish, di mana candle ini juga close-nya di bawah dari 100 EMA. Kemudian candle bearish terjadi, muncul engulfing ya. Tapi kita lihat sebelumnya ada downtrend. Jangan trading engulfing di downtrend ya. Bearish engulfing harus ada di uptrend. Maksudnya jangan entry continuation di bullish engulfing yang ada di downtrend. Kemudian harapan kita adalah setelah terjadi pola engulfing ini, dia akan melakukan yang namanya retracement, dan ternyata benar nomor 3 retracement. Sekali lagi di sini ada 200 EMA yang flat ya. Jadi ini belum bisa diputuskan apakah dia akan ke bawah atau ke atas ya. Jadi di sini perlu yang namanya konfirmasi juga ya. Konfirmasi di sini. Dan ternyata nomor 4 menghasilkan candle yang bullish ya. Kenapa bullish? Karena market yang ranging ya, karena ini berdekatan. Itu yang menyebabkan ini bullish, dan ini juga ada 200 EMA di sini. Kemudian setelah candle nomor 4, apakah kita bisa open posisi buy? Jangan ya. Bisa kalau dia di 30 detik menyentuh ini support 200 EMA. Kalau dia ke atas jangan, karena nomor 4 itu close-nya di bawah dari 20 dan 50 EMA. Jadi ini bisa jadi resisten juga. Dan di sini kita perlu konfirmasi juga karena ranging ya, karena konsolidasi seperti ini sangat susah. Dan nomor 5 adalah konfirmasinya, ternyata di sini ada yang namanya resisten, ditunjukkan oleh EMA 20 dan 50. Dan setelah candle nomor 5 ini kita juga tidak bisa ya, karena kalau kita lihat di sini ada ekor resisten. Di sini kita belum bisa, kita tunggu. Nomor 7 ini adalah, oh ya, analisa dulu nomor 6 ya. Nomor 6 adalah candle yang seperti gravestone doji ya. Dan dia tidak menembus yang namanya 50% body ini. Artinya bisa jadi ini adalah retracement. Tetapi sekali lagi di sini marketnya sedang kacau. Jadi retracement mungkin saya tidak berfungsi dan kita tunggu konfirmasi.
Dan ternyata ini adalah sekali lagi candlenya seperti ini ya, seperti retracement candle ya, karena ini tidak lagi melebihi, ini juga tidak melebihi 50% body dari ini ya. Nah, kalau kita buy di sini kan bisa seperti yang saya katakan tadi di sini di 200 EMA ini, jika candle ini bergerak ke bawah bisa, dan di sini pun bisa ya. Dan dua ini juga belum merupakan konfirmasi reversal. Kenapa? Karena dua ini jika digabung masih membentuk yang namanya seperti spinning top. Jadi ini adalah seperti retracement dua candle ya. Dan ternyata benar. Candle selanjutnya adalah bullish candle nomor 8. Nomor 8 bullish candle, dimana ini adalah retracement. Apakah ini pola continuation? Ya, ini pola continuation, tetapi kita lihat marketnya di kondisi ini ya, bukan di uptrend yang membentuk EMA yang selaras. Jadi ini continuation tapi tidak untuk di market seperti ini, karena ini juga nomor 7 candlenya tidak melebihi wick dari nomor 6 ya, dan nomor 2 dimana di sana adalah resisten, dan close-nya juga di tepat di 50. Jadi siapa tahu dia akan mengalami fake breakout, dan ternyata benar. Sini baru kita bisa mendapatkan konfirmasi di nomor 8. Ini adalah yang namanya fake breakout ya. Kenapa fake breakout? Karena di sini ada pola juga continuation ke atas, pola penerusan, dan di sini dia melakukan break terhadap 20 EMA ya, tentunya pattern ini. Dan di sini kenapa harus terjadi engulfing lagi ya? Itu adalah indikasi awal bahwa kita bisa open posisi sell pada candle nomor 9. Oke, kita nomor 9 kita entry sell di, bisa pakai 20 EMA ya, karena di sana dia fake-nya. Dia berpura-pura menembus 20 EMA, tapi dia berakhir dengan kembalikan arah. Oke, bisa di sana entry. Biasanya di 30 detik awal sudah dia menanjak ke atas lagi. Kemudian nomor 9 adalah candle yang juga melakukan break terhadap nomor 8 belum ya. Nomor 8 candlenya fake breakout ya. Dia melakukan break kembali terhadap 20 EMA, dan juga di sini ada sedikit seperti support ya. Jadi dia sudah close melebihi, dan kita bisa entry di sini karena ini fake breakout. Jika ini bukan fake breakout jangan ya, karena ini indikasi bisa juga ke atas. Dan nomor 9 dia menembus juga yang namanya 200 EMA ya. 200 EMA, tapi candlenya di sini agak sedikit meragukan ya. Sini agak sedikit ragu. Saya ragu ya, karena sini ada wick dan sini ada wick. Jadi candlenya ini juga tidak terlalu menunjukkan tekanan dari seller ya. Siapa tahu di sini akan terjadi fake breakout lagi. Kita tidak pernah tahu ya. Dan ternyata konfirmasi di nomor 10 adalah spinning doji ya. Doji, anggaplah doji ya. Karena kalau spinning top dia harus lebih panjang ekor atas bawahnya. Dan ternyata di sini ada round number. Nah, di sini ada round number. Ini ada yang namanya doji ya. Ini adalah pola penerusan tren sebenarnya ya, jika di strong market. Nah, sebelum candle ini terjadi, kita tidak tahu bahwa ini strong atau tidak, fake breakout ini strong atau tidak ya. Dan pola ini menunjukkan pada kita ini adalah pola di strong market. Jika ini berakhir bullish, maka ini dipastikan fake breakout
ya. Namun jika ini bearish berarti ini merupakan strong market, apalagi dia menembus round number ya, atau round. Dan ternyata benar dia menembus round di nomor 10. Tapi sekali lagi, kalau menurut saya di nomor 10 ini juga meragukan ya candlenya, karena dia ada ekor atas ekor bawah, dan kemungkinan dia akan fake juga. Di sini ada kemungkinan fake, ada fake breakout. Tetapi ternyata di nomor 10 ini dia ke bawah, berarti di sini sudah indikasi marketnya akan strong ya, karena dia bisa fake breakout di sini, dia bisa fake breakout di sini, tapi dia tidak melakukan ya, apalagi berarti ya resmi ke bawah. Dan candle ini juga jangan ya, candle ini jangan, karena di sini round numbernya di daerah sini round number, berarti ini ada di pertengahan dari trend ya. Dan karena dia belum menyentuh round number ya, sini juga membentuk yang namanya Dow theory, lower low ya, lower low, higher low, lower low. Maka di sini bisa kita entry ya, karena sama seperti tadi di sini. Indikasi strong market di sini bearish. Ini sama seperti doji ya. Dan wick at bawah ini adalah selling pressure. Maka di sini bisa break ya, atau menghasilkan candle bearish. Jadi bisa entry sell di sini. Tentunya di sini entry aman tidak dapat ya, karena candlenya seperti ini. Sorry. Dan nomor 14, dia candlenya juga menembus dari round number, tetapi tidak terlalu meyakinkan ya. Dengan wick ekor kecil di bawah itu, kita tidak kita ragu-ragu ya. Jadi kita tunggu apa yang terjadi. Apakah mungkin retracement, mungkin karena trend downnya terlalu panjang, sudah kurang lebih sekitar 6 candle ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan ternyata nomor 15 candlenya seperti ini. Ini juga menjadi agak susah bagi kita ya, karena di strong ini candlenya kecil-kecil ya, dan kita itu akan menjadi ragu-ragu untuk open posisi. Kemudian nomor 15 ini kita ragu, kemudian tunggu konfirmasi nomor 16. Kita tunggu aja retracementnya ya. Kita sudah tahu di sini strong downtrend, tapi kita tidak tahu di mana ujung dari strong downtrend itu, dan kita tunggu hingga dia menciptakan retracement. Ternyata nomor 16 juga down ya, ada ekor. Kemudian kita tunggu nomor 17. Nah, nomor 17 ini ada yang namanya seperti hammer ya. Sekali lagi, ini hammer yang body sama wicknya kurang lebih sama ya. Dia membentuk juga low atau lembah yang lebih rendah ya, lower low. Kemudian kita melihat di sini tidak ada yang namanya retracement sebelumnya. Jadi ini retracement kemungkinan sangat tinggi. Apalagi closing price-nya juga datar ya. Candle yang close datar itu bisa menunjukkan adanya support resisten ya, bisa ya. Dan ketika dia ada di strong downtrend seperti ini, maka kita bisa melakukan open posisi sell ya. Tapi di sini untuk kasus ini alangkah baiknya jangan ya. Karena kenapa? Satu, ini bisa menjadi retracement. Candle nomor 17 ini. Kenapa? Karena dia bentuk low, kemudian dia close di penutupan dan pembukaan candle ini tanpa melakukan break yang cukup signifikan. Kemudian di sini identifikasi strong market ya. Nah, kita tunggu ya, siapa tahu di sini ada yang namanya market strong down, strong up ya. Kita tunggu di sini, dan ternyata ketika di sini tidak menghasilkan candle bullish, maka ini bukanlah reversal ya, ini retracement. Dan ternyata benar, ini candlenya
malah bearish ya, malah bearish dan bentuk lower low di bawah. Maka ini adalah pola penerusan tren ya. Kita bisa mengkonfirmasi penerusan tren aktif ketika reversal yang ditandai oleh candle-candle seperti ini tidak terjadi. Atau ini kalau kita lihat sepintas seperti hammer ya, tapi kalau kita kaji lebih dalam ternyata body dan wicknya hampir sama, itu candlenya cenderung lemah. Dan ini 3 candle ini adalah candle penerusan, polanya ada merah, hijau, merah, dan merahnya ini menembus yang namanya ini. Jadi kita bisa open posisi di sini, sangat cantik ya, di nomor 19. Karena nomor 18 juga sudah menembus SSR ya, dikategorikan penembusan ya, formasi penerusan, kemudian ekor atas tekanan seller ya. Jadi itu teman-teman, sebentar. Nomor 19 candlenya seperti ini. Kenapa kita tidak melakukan sell di sini? Ya tentunya melihat bahwa di sini sudah strong ya, dan kita tidak pernah tahu apakah candle ini akan berakhir seperti ini atau tidak. Dan kalau melihat dari candlenya ini juga body sama wicknya sama ya, sama seperti ini. Tetapi alangkah baiknya kalau mau sell juga bisa ya, tapi itu agak sedikit beresiko ya, tentunya di market yang lain. Dan ini lebih baik dihindari karena tren sudah terlalu panjang. Dan ternyata nomor 20 menghasilkan hammer ya. Ini adalah hammer terakhir, hammer bearish terakhir yang sangat tidak layak untuk continuation ya. Kenapa? Karena akan seperti ini. Terjadi retracement ataupun di sini akan reversal, tergantung konfirmasi candle di sini. Ini masuk di candle penerusan ya. Oh ya, ini bisa dikatakan penerusan. Kenapa? Karena kita mendapatkan dasar dari penerusan formasi ini yang sukses ya. Ini sukses, maka ini probability-nya lebih tinggi turun ya di sini. Tuh, kalau di sini kan nggak ada konfirmasi seperti di sini. Oke, teman-teman, itu penjelasan saya tentang analisa candle. Sorry, saya melakukan charge dulu. Oke, dan di sini ada beberapa pesan. Jangan pernah melawan impuls, open posisi searah tren ya. Jadi jangan pernah open posisi buy di market seperti ini tanpa adanya pola reversal. Oke, pola reversal seperti sudah kalian tahu, bullish engulfing ya, double cover dan lain sebagainya. Oke, apalagi di sini ada kronologi ya. Kronologi strong downtrend. Strong downtrend indikasi pertama adanya wave 1 yang akan menembus EMA besar seperti 200. Retracement wave 1 tidak akan melewati 20 EMA. Ada rejeksi dari EMA kecil, terjadi konsolidasi di mana EMA besar saling berdekatan dan fake breakout di 20 atau 50 EMA hingga terbentuk calon wave 2. Dan kalau menembus 100 dan 200 EMA, indikasi akan terjadi downtrend kuat ya. Jadi kalau saya baca di market ini seperti itu ya. Jadi pertama harus ada impuls ya. Impuls ini biasanya dideteksi dengan Dow teori yang sudah dipatahkan ya, seperti ini. Impuls, kemudian di sini ini ada EMA besar. Kemudian ini bisa jadi retracement dan penerusannya kuat ya. Karena EMA besar ditembus oleh tren yang kuat. Oke teman-teman, itu penjelasan saya. Semoga video saya bermanfaat, dan untuk chart asli bisa dicari di link deskripsi di bawah video ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam trader.